Kembali lagi bersama saya Wibianto dan dalam video praktikum metode numerik kali ini kita akan bersama-sama membahas tentang persamaan diferensial biasa. Langsung saja ke pembahasannya. Dalam video kali ini, kita akan membahas pendahuluan mengenai persamaan diferensial biasa dan juga metode penyelesaiannya. Kemudian kita juga akan membahas lebih dalam tentang salah satu metode penyelesaian PDB tersebut, yaitu Dirac-Taylor dengan menggunakan contoh manual dan contoh menggunakan Python. Kita lanjut ke bagian pendahuluan tentang persamaan diferensial. Jadi sesuai dengan namanya, yaitu diferensial yang berarti turunan, persamaan diferensial adalah suatu persamaan yang mengandung satu atau lebih turunan dari suatu fungsi. Persamaan diferensial dibagi ke dalam dua buah jenis apabila berdasarkan variabel bebasnya, yaitu persamaan diferensial biasa yang mengandung satu variabel bebas dan juga persamaan diferensial parsial yang mengandung lebih dari satu variabel bebas, bisa 2, 3, dan seterusnya. Berikut adalah contoh persamaan diferensial biasa. Di sini ada d kuadrat y per dx kuadrat atau bisa disebut juga dengan turunan kedua fungsi y terhadap x. Nah, ini adalah bagian dari turunan dari suatu fungsinya. Ditambah y sama dengan x plus 1. Nah, karena ini adalah bentuk persamaan dan juga memuat satu buah turunan fungsi, maka ini adalah termasuk ke dalam persamaan diferensial. Nah, untuk jenisnya sendiri, karena ini terdapat satu variabel bebas dalam fungsinya, maka ini adalah tergolong ke dalam persamaan diferensial biasa. Selanjutnya kita akan membahas beberapa metode yang digunakan untuk menyelesaikan PDB. Dalam menyelesaikan PDB, tujuannya adalah kita akan mencari fungsi yang memenuhi persamaan tersebut. Beberapa metode yang dapat digunakannya adalah yang pertama metode Dirac-Taylor, yang kedua metode Euler, yang ketiga metode Hehn, dan seterusnya. Dalam video kali ini, kita akan secara lebih mendalam membahas tentang metode Dirac-Taylor, baik dengan cara manual maupun menggunakan Python. Kemudian, mengapa kita perlu mempelajari metode Dirac-Taylor terlebih dahulu sebelum mempelajari metode lainnya? Karena yang pertama adalah metode ini umum digunakan untuk menurunkan rumus solusi persamaan diferensial biasa. Untuk alasan yang kedua adalah metode ini merupakan metode baku yang menjadi pembanding akurasi dari metode lainnya. Kemudian yang ketiga adalah dapat dibuat untuk memperoleh hampiran dengan tingkat akurasi yang kita inginkan. Jadi dengan metode Dirac-Taylor ini kita dapat menentukan hingga tingkat akurasi tertentu sesuai dengan keinginan kita. Kemudian yang keempat atau yang terakhir adalah metode ini merepresentasikan solusi dalam bentuk Dirac-Taylor. Baik, kita langsung saja ke Dirac-Taylor-nya. Apa itu Dirac-Taylor? Bagaimana bentuk umumnya? Jadi bentuk umum Dirac-Taylor itu Ix sama dengan Ix0 ditambah X min X0 per 1 faktorial dikali Y aksen X0 ditambah X min X0 kuadrat per 2 faktorial dikali dengan Y double aksen X0 ditambah X min X0 pangkat 3 per 3 faktorial dikali Y triple aksen X0 dan seterusnya. Kemudian misal terdapat urutan Dirac-Taylor Y T plus H sama dengan YT ditambah Y aksen TH ditambah Y double aksen TH kuadrat plus 2 faktorial ditambah seterusnya. Bila sampai suku ke N dengan bentuk Y hingga turunan ke N dikali H pangkat NT per N faktorial pada Dirac tersebut, maka PD tersebut dinamakan Dirac-Taylor orde ke N. Jadi apabila di sini contohnya adalah deretnya hingga Y
double aksen TH kuadrat per 2 faktorial, berarti ini merupakan deret Taylor, orde kedua. Seperti itu. Selanjutnya adalah contoh dengan menggunakan perhitungan manual. Misal terdapat soal, selesaikan PDB berikut menggunakan metode Taylor orde ketiga, di mana PDB-nya adalah dy per dx sama dengan x plus y, dengan y 0 sama dengan 1, di x sama dengan 0,7. Langkah pertama adalah kita perlu menjabarkan deret Taylor hingga orde ketiga. Berikut adalah penjabarannya, dan ini kita namai dengan persamaan ke-1. Di sini, untuk menyelesaikan PDB ini, kita perlu beberapa hal sebelum mensubstitusi ke persamaan ini. Yang pertama adalah YX0. Kemudian kita juga memerlukan Y aksen X0, Y double aksen X0, dan juga Y triple aksen X0. Dalam soal tadi, kita mengetahui bahwa X0 dan juga Y0-nya adalah 0,1. Sehingga kita perlu mencari beberapa hal yang tadi disebutkan. Yang pertama, kita perlu mencari Y aksen X0. Ini dapat kita cari dengan mudah karena kita mengetahui bahwa Y aksen X-nya adalah X plus Y. Maka kita tinggal mensubstitusi X0-nya ke dalam Y aksen X. Diperoleh bahwa Y aksen X0-nya sama dengan 1. Kemudian, yang kedua yang perlu kita cari adalah nilai dari Y double aksen X0. Ini juga dapat kita peroleh dengan mudah dengan menurunkan terlebih dahulu Y aksen X. Diperoleh bahwa Y double aksen X-nya adalah 1 ditambah Y aksen. Atau ini bisa kita tulis juga dengan 1 ditambah dy per dx. Karena ini adalah turunannya terhadap x. Turunan dari x adalah 1, dan turunan dari y terhadap x adalah y aksen atau dy per dx. Kemudian kita tinggal mensubstitusikan x-nya, x0 ini ke dalam y double aksen x. Diperoleh bahwa y double aksen x0-nya sama dengan 2. Terakhir adalah Y triple aksen X. Kita akan mencari Y triple aksen X0-nya. Maka dari itu kita perlu menurunkan terlebih dahulu Y double aksen X untuk mencari Y triple aksen X-nya. Kita peroleh bahwa Y triple aksen X-nya sama dengan Y double aksen. Sehingga kita peroleh bahwa Y triple aksen X0 adalah sama dengan 2. Karena ini sama dengan Y double aksen. Kemudian, kita substitusi 3 nilai ini ke dalam persamaan 1. Maka diperoleh YX-nya sama dengan 1 ditambah X dikali 1 ditambah X kuadrat per 2 faktorial dikali 2 ditambah X pangkat 3 per 3 faktorial dikali 2. Maka diperoleh bahwa YX-nya adalah 1 plus X kuadrat plus X pangkat 3 per 3. Ini kita namai dengan persamaan kedua. Selanjutnya, kita diminta untuk mencari nilai di X sama dengan 0,7. Untuk mencari nilai ini, kita dapat peroleh dengan mensubstitusikan nilai X sama dengan 0,7 ke persamaan kedua. Diperoleh bahwa Y 0,7 sama dengan 1 ditambah 0,7 ditambah 0,7 kuadrat ditambah 0,7 pangkat 3 per 3. Dan diperoleh bahwa nilai Y 0,7 sama dengan 2,30433. Itu adalah penyelesaian menggunakan cara manual. Selanjutnya, kita akan menggunakan Python untuk menyelesaikan soal yang sama, seperti cara manual tadi. Di sini soalnya sama, dy per dx sama dengan x plus y, dengan y 0-nya sama dengan 1, di x sama dengan 0,7. Sebelumnya juga kita telah menjabarkan deret Taylor hingga orde ketiga. Nah, untuk
penyelesaian menggunakan Python ini, yang pertama kita perlu mengimport library math, kemudian kita mendefinisikan suatu fungsi pemrograman. Nah, di sini yang didefinisikan adalah persamaannya. Jadi kita menamai fungsi ini sebagai turunan pertama dari fungsi f, itu menghasilkan ekspresi. Begitu juga dengan turunan kedua itu menghasilkan 1 plus turunan pertama. Seperti dari cara manual tadi ya. Kemudian turunan ketiganya adalah turunan kedua. Setelah itu, kita baru membuat fungsi pemrograman lainnya untuk menghitung menggunakan metode Taylor ini. Di sini kita perlu memasukkan x0, y0, dan juga nilai x yang ingin kita cari. Dalam hal ini 0,7 ya. Kemudian kita mendefinisikan juga y-nya itu sebagai kumpulan dari fungsi-fungsi tadi ya, turunan 1, 2, dan juga 3. Setelah itu, kita menginisialisasi nilai awal dari totalnya itu sama dengan 0. Karena di sini kita akan melakukan suatu perulangan untuk menghitung nilai y-nya. Jadi di sini yang kita akan buat adalah loopingnya itu dari bagian ini hingga ke sini. Jadi kita akan buat loopingnya. Di sini kita langsung saja untuk n dari 1 hingga 4. Nah, sekali lagi karena ini kita Python itu batas atasnya itu tidak termasuk ke dalam loopingnya, maka kita ini batas atasnya harus ditambah 1. Apabila kita melakukan looping sebanyak 3 kali, maka kita di sini batas atasnya adalah 4. Karena kita di sini batas bawahnya 1. Kita lakukan looping. Jadi tadi awalnya kan total ini bernilai 0. Jadi ini totalnya didefinisikan ulang sebagai total ditambah x min x0 pangkat n seperti ini, x min x0 pangkat n per n faktorial. Ini dari bentuk diperumum seperti itu. Kemudian setelah perulangan ini dilakukan dan selesai, kita lanjutkan ke hasil akhirnya. Tadi kita telah menghitung bagian ininya, sehingga untuk memperoleh y-nya kita perlu menambahkan yx0 atau sebut saja y0 ditambah total tadi, yang mana total ini hasil perhitungan dari bagian yang ditandai ini, yang merah-merah. Kemudian setelah itu baru kita tampilkan hasilnya hingga 5 buah angka di belakang koma. Untuk cara yang kedua, ini hanya memiliki perbedaan di style penulisan ya. Penulisan dari ketika kita mendefinisikan persamaan-persamaannya. Kalau tadi itu seperti namanya, kemudian di return. Kalau ini kita definisikan dulu di sini namanya, kemudian sama dengannya lambda x, dan di sini baru kita mendefinisikan y-nya itu sama dengan x plus y. Begitu juga dengan turunan kedua dan turunan ketiga. Kemudian sisanya sama seperti cara pertama tadi. Kita memasukkan x0, y0, dan juga x-nya. Kemudian kita membuat y-nya itu sekumpulan dari yang ini, turunan 1, 2, dan juga 3-nya. Kemudian di sini kita juga melakukan looping untuk menghitung bagian ini ya. Menghitung dari Taylor-nya itu. Setelah itu kita membuat operasi hasilnya itu sama dengan y0 plus total, di mana totalnya itu bagian ini, dan y0-nya itu adalah yx0. Setelah itu, kita tampilkan hasilnya hingga 5 angka di belakang koma. Selanjutnya,
setelah kita membuat fungsi-fungsi tadi dan juga menjalankan fungsinya atau di run programnya itu, kita dapat langsung memanggil dua fungsi tadi dengan cara Taylor dalam kurung dan juga Taylor 2 dalam kurung lagi. Setelah itu kita run sintaks ini dan nanti kita akan diminta untuk memasukkan x0, y0 dan juga nilai x-nya di berapa yang ingin kita cari. Setelah dilakukan perhitungan, maka langsung akan ditampilkan hasilnya. Dan bisa kita lihat di sini cara 1 maupun cara 2 menghasilkan nilai yang sama, yaitu 2,30433. Selanjutnya ada bagian latihan. Di sini ada 3 buah soal. Silakan pause video ini apabila ingin mengerjakannya. Baik, kita langsung saja ke pembahasan jawaban nomor 1. Di sini soalnya adalah dy per dx sama dengan x plus 1, di mana y0-nya sama dengan 1 untuk x sama dengan 1. Ini soal yang sama persis dengan contoh tadi, namun bedanya adalah hingga orde ke 1000. Nah, namun sebenarnya kalau kita jabarkan atau coba kerjakan, setelah turunan ketiga, maka di turunan ketiga itu sudah menghasilkan atau membalikan nilainya itu 0, sehingga kita hanya perlu hingga orde ke 2 atau ya sampai turunan kedua seperti itu. Sehingga di sini dengan cara yang sama kita peroleh bahwa hasilnya adalah 2,5. Selanjutnya kita akan melanjutkan nomor 2. Di sini soalnya adalah seperti ini. Nah, namun ini untuk ruas kirinya masih mengandung X, sehingga kita perlu membagi kedua ruasnya dengan X, diperoleh Y aksen sama dengan X dikali Y dikurangi X kuadrat. Sehingga persamaan inilah yang akan menjadi turunan pertamanya. Kita di sini definisikan dengan menggunakan cara kedua ya. Ini jadi turunan pertama dari fungsinya itu mengandung nilai x dan juga y, mengandung variabel x dan juga y, dan definisikan y-nya itu sama dengan x dikali y dikurangi x kuadrat. Kemudian di sini kita juga membuat turunan kedua, ketiga, dan juga keempatnya diperoleh seperti ini. Setelah itu kita melakukan perhitungan. Ini kurang lebih sama. Mungkin di sini yang berbedanya itu loopingnya dan juga di bagian ini karena kita hingga 4 variabel, maka kita di sini dituliskannya juga F1, F2, F3, dan juga hingga F4. Dan loopingnya itu sebanyak 4 kali. Jadi range-nya itu 1 hingga 5. Sisanya masih sama. Setelah di looping, kita perlu menambahkan Y0-nya untuk memperoleh hasil Y-nya. Sehingga di sini setelah kita mendefinisikan fungsi ini dan merannya, kita dapat memanggil fungsinya yaitu dengan menuliskan Taylor, kemudian di run ini. Nanti setelah itu akan ditampilkan seperti ini dan kita perlu memasukkan nilai x0, y0 dan juga x-nya. Setelah dilakukan perhitungan, maka diperoleh hasilnya adalah minus 0,25. Yang nomor 3, di sini soalnya adalah y aksen sama dengan x kuadrat min y, di mana y0-nya sama dengan 2, untuk x-nya sama dengan 1 hingga orde keempat. Di sini kita penulisannya itu menggunakan cara pertama, dan untuk sisanya itu sama saja seperti yang tadi, namun bedanya di sini sekali lagi karena ini hingga orde keempat, maka ketika kita mendefinisikan y ini, itu memuat hingga 4 buah fungsi pemrograman yang ada yang telah kita definisikan di sini.
Untuk loopingnya pun kita ini melakukan looping hingga 4 kali sehingga range-nya itu dari 1 hingga 5. Karena kita menggunakan Python, maka sekali lagi batas atasnya itu kita perlu menambahkan 1 untuk mendapatkan looping hingga 4 kali. Karena batas bawahnya kita di sini adalah 1, bukan 0. Kemudian setelah itu seperti tadi ya, hasilnya itu tinggal kita tambahkan dengan Y0. Kemudian kita jalankan programnya dan didapat hasilnya adalah 1. Sekian untuk video kali ini. Mohon maaf atas segala kurangnya dan terima kasih.